Pada selamat ling malatai salat sujud karena melempang adil ketelinu bacurumin ke surga basengat kaju bata harus. Dan saya Ibu Patang, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Sebagai pengawas sekolah, kami sangat dituntut untuk melakukan berbagai upaya inovasi dalam melaksanakan pendampingan. Yang tentunya inovasi-inovasi itu berhubungan dengan tugas kepengawasan kami. Dan inovasi itu muncul terkait dengan perkembangan nilai moral agama anak saat ini hampir mengalami kemerosotan. Dari hal itu saya terinspirasi pada sebuah pohon besar yang di hutan Kalimantan, di mana pohon tersebut terkenal dengan nama pohon ramin. Dan pohon ramin berada di Kalimantan Tengah, di mana pohon tersebut ketika terinfeksi jamur atau mikroba, dia akan mengalami yaitu sebuah perubahan yang menimbulkan bau harum. Itu ketika dia disebut dengan yang bau harum itu disebut dengan resin. Yang ketika menimbulkan bau harum, maka kayu tersebut berubah menjadi kayu yang luar biasa. Dan bagi orang Dayak tentunya, terutama yang berada di daerah Kahayan, Kalimantan Tengah khususnya, kayu yang berbau harum itu disebut dengan garu atau gaharu. Dipergunakan sebagaimana kebiasaan orang Dayak, yaitu sebagai dupa. Namun juga garu tentu banyak manfaatnya, bisa sebagai parfum, bisa juga bahan aromatik. Maka tidak heran pohon garu memiliki nilai jual yang sangat tinggi di kancah internasional. Bahkan pohon garu bisa juga disebut dengan pohon emas. Mengambil filosofi pohon garu yang berasal dari pohon yang kuat, garu tentunya sangat bernilai. Pohon yang kuat itu adalah pohon ramin, menandakan atau melambangkan suatu kekuatan. Sehingga saya melakukan inspirasi pendampingan di mana saya ingin melakukan sebuah layanan pendidikan yang termuat di dalamnya adalah bagaimana mengelola pendidikan yang bermutu, pelayanan yang memberi dampak positif bagi anak bangsa, tentunya dalam pendidikan moral anak bangsa. Garu Ramin merupakan kependekan dari Gerakan Anak Remaja Unggul, Ramah dan Interaktif. Sebagaimana filosofi Garu Ramin adalah pohon emas, saya ingin ambil bagian dalam membentuk karakter anak bangsa menjadi generasi yang unggul dalam karakter, unggul dalam intelektual, unggul dalam karya dan karsa dan seterusnya. Dan tentunya anak tersebut memiliki pribadi yang terpuji, ramah dan interaktif, yang menunjukkan jati diri bangsa, anak yang berkarakter, berakhlak mulia, sebagaimana harapan dari cita-cita luhur Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bermula dari tayangan di YouTube, sering kita mendengar, bahkan TikTok ataupun media sosial lainnya, sering kita mendengar informasi-informasi negatif yang sangat memprihatinkan bagi kita semua, di mana ada banyak peristiwa yang bertentangan dengan tindak pidana, terutama sudah merambat kepada anak-anak yang usia remaja, di mana di sana terjadi pembulian, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Tidak jarang anak-anak melakukan pemukulan terhadap
orang tua, terlebih juga bahkan sampai guru, bahkan yang miris kita mendengar bahwa anak sudah berani melakukan tindak pidana pembunuhan. Sehingga dari hal tersebut muncul keinginan inovasi untuk mewujudkan program layanan sekolah Garo Ramin yang pelaksanaannya tentu dilakukan dengan cara kegiatan mendoakan anak bersama orang tua dan guru di sekolah. Dalam implementasi program tersebut, Garo Ramin melalui kegiatan mendoakan anak bersama orang tua dan guru tentu tidak mudah. Banyak tantangan yang dihadapi oleh pengawas. Bahkan saya sempat bingung bagaimana cara bagaimana saya melaksanakannya, bagaimana cara penerapannya, bahkan apa yang menjadi tujuan dari program Garo Ramin ini yang membuat terkadang saya harus banyak berpikir. Hal tersebut tentu saja tidak cuma sekedar berawal dari kebingungan saya, tantangan juga banyak dari pihak luar. Ada banyak pemahaman bahwa mendoakan mendoakan anak bersama orang tua dan guru, apa bedanya dengan doa bersama atau pembelajaran agama di sekolah. Bahkan juga anak boleh mengikuti pendidikan di luar sekolah, yaitu mengikuti pengajian, mengikuti masuk di pesantren, bahkan sekolah minggu, itu boleh dilakukan untuk menanamkan nilai moral agama bagi anak. Tapi tentu bagi saya, pemahaman saya bahwa itu sebenarnya ada perbedaan. Dan tantangan lain juga yang saya alami dalam mensosialisasi program layanan sekolah Garo Ramin, yakni di mana binaan saya yang harus saya layani itu berada di pinggir kota, yaitu bahkan di tempat yang jauh. Saya harus melewati perjalanan darat dan sungai. Ada di Bukit Batu, Kelurahan Tangkiling, ada juga di Kelurahan Kenarakan. Yang tentunya tantangan itu bagi saya sebagai pengawas yang sudah usia sudah tidak muda lagi, saya mengalami kesulitan di dalam menjangkau perjalanan menuju Bukit Batu. Dengan naik motor yang tidak jarang saya mengalami rasa ngantuk yang berakibat fatal dalam perjalanan, rawan kecelakaan. Dan juga ketika saya harus ke sungai, ke Kenarakan, tentu harus melewati sungai. Bagi saya tidak mudah. Kenapa? Karena transportasi sungai tidak segampang apa yang kita pikirkan. Mereka tidak akan mau membawa kalau kita cuma penumpang satu, dan kalau mau dengan biaya yang harus mahal kita keluarkan. Bagaimana cara mengatasi persoalan yang saya hadapi tersebut? Tentu saya akan berusaha mencari solusi. Yang pertama, saya akan mencoba menghubungi teman-teman atau rekan kerja di Dinas Pendidikan. Kalau mereka ada perjalanan ke daerah tersebut, saya akan menumpang. Kemudian juga saya juga bisa memanggil kepala sekolah yang ada di daerah tersebut untuk gabung bersama-sama di dalam kegiatan PKG. Artinya PKG itu adalah pusat kegiatan gugus yang dilaksanakan di Bukit Batu. Jadi saya cuma bisa dari kota menuju Bukit Batu. Jadi pertemuan kami di sana, di mana saya harus mensosialisasi program layanan sekolah Garo Ramin. Adapun praktik baik yang saya lakukan dalam program layanan sekolah Garo Ramin adalah saya akan mengajak guru-guru untuk menyediakan atau meluangkan waktu jadwal
untuk melaksanakan dengan mengajak para orang tua yang dilakukan sekali dalam 1 bulan untuk mendoakan anak. Berdoa bersama itu baik, pembelajaran agama juga baik, karena itu memang tuntutan dari kurikulum. Namun ada beda ketika pembelajaran agama adalah guru dengan anak. Dan ketika doa bersama pun hanya sebatas doa bersama. Namun dalam mendoakan anak, di sana orang tua diminta menyentuh dengan cinta kasih anaknya, seraya melantunkan doa-doa bersama guru. Di sana terbangun hubungan emosional anak, sosial emosionalnya, bagaimana dia merasakan sentuhan cinta kasih dari orang tua dengan doa, sehingga anak pun merasakan bahwa dia memiliki dukungan yang kuat baik dari orang tua maupun guru. Kenapa harus di sekolah? Bahkan ada pemahaman kok bisa saja di rumah. Sering kita tahu bahwa di rumah terkadang orang tua selalu fokus dengan pekerjaan. Jadi mereka mendoakan anak itu, anak tidak mengerti, tidak memahami apa yang dilakukan orang tua. Namun kalau di sekolah, di mana terbangun hubungan komunikasi orang tua dengan anak, hubungan emosionalnya, cinta kasihnya, pengenalannya dengan Tuhan, juga guru dan orang tua bisa berkolaborasi, bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter anak. Sehingga ke depan dengan dukungan doa yang kuat dari orang tua bersama guru berkolaborasi, maka anak diharapkan tahun 2045 akan menjadi anak generasi emas yang kita harapkan menuju Kalteng Berkah. Dan untuk membuktikan apa yang pernah kita lakukan, sosialisasi tentang kegiatan sekolah Ramin, itu kami sudah melakukan di tahun 2024-2025, dan saat itu hanya sebatas di pendidikan anak usia dini, mengingat saya sebagai pengawas PAUD waktu itu. Kemudian tahun 2025-2026 kita lanjutkan, di tahun 2026 ini masuk ke ranah jenjang SD dan SMP, sehingga program ini sangat diminati oleh pihak sekolah maupun oleh guru, dan anak pun merasa senang mendapat seorang orang tua yang selalu mendukung. Mungkin nanti akan bisa dilihat testimoninya yang akan kami sampaikan pada setiap hari Rabu dan setiap bulan akhirnya. Insya Allah sudah kami terapkan, dan alhamdulillah anak-anak luar biasa sudah memberikan ada reaksi-reaksi yang sebelumnya belum bisa berdoa, sudah bisa. Yang tadinya belum mengucapkan salam, sudah bisa. Yang tadinya tidak bisa sholat berjamaah bersama-sama, sudah bisa. Begitu pula dengan orang tuanya. Orang tuanya antusias mendoakan dan memberikan harapan-harapan yang baik untuk anak-anak. Mungkin itu saja pendapat dari kami. Semoga sukses Garuda Raminnya, dan TK Islam Istiqomah mendukung dan ikut serta melaksanakan. Demikian, terima kasih. Kemudian juga saya mengapresiasi karena tidak semua anak biasanya itu kalau hari Minggu itu bisa datang sekolah Minggu atau ikut ibadah, tapi dengan ada di sekolah seperti ini mereka bisa ada minatnya. Salah satunya juga ada minatnya untuk kedepannya, oh seperti inilah ibadah selain kegiatan sekolah. Kami sangat berterima kasih Ibu ya, dan ini bagi saya pribadi ini bagus. Anak-anak, sehingga harapan-harapan orang tua supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, berprestasi, berakhlak mulia, dan program ini dilaksanakan 1 bulan sekali. Nah, dengan mengimplementasikan program Garuda Ramin melalui mendoakan anak-anak ini sangat bermanfaat bagi perkembangan karakter anak,
didik di TK Beringin 5, Kecamatan Bukit Batu. Terlihat semakin berkembang dengan karakter dan moral yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. TK Beringin 5 menuju generasi emas, Kalteng Berkah. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami dan anak-anak kami. Kami merasa bersyukur atas kebersamaan kami dengan anak-anak dan guru di TK Beringin 5. Semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, pintar, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang berprestasi dan mempunyai akhlak yang mulia. Amin. Layanan Gerakan Garu Ramin ini yang diimplementasikan melalui kegiatan mendoakan anak bersama orang tua dan guru merupakan program yang sangat baik dalam membentuk karakter anak sejak dini. Kami dalam memberikan layanan terbaik ini bagi anak TK Cahaya Mentari, kegiatan ini dapat respon positif dari orang tua murid, terlihat sangat antusias mengikuti. Mereka hadir mendoakan anaknya bersama-sama guru di sekolah. Semoga kedepannya seluruh orang tua dapat mendoakan anaknya dan guru bersama-sama. Hari ini. Untuk sementara program ini kami laksanakan dalam 1 bulan satu kali. Terima kasih dengan adanya layanan program Sekolah Garu Ramin yang diimplementasikan dengan kegiatan mendoakan anak atau murid bagi SDN 1 Kanarakan merupakan sebuah kegiatan yang baru bagi kami. Yang sangat baik, sebuah inovasi gerakan untuk merubah dalam mencetak generasi yang tangguh, berakhlak, anak yang berkarakter dan mampu berinteraksi dengan baik. Dan terbangun hubungan baik antara orang tua dengan anak yang lebih intim. Saling mendoakan dan moral karakter anak semakin terbentuk dengan baik. Untuk itu, kami sangat mendukung program Ibu Pengawas atas inovasinya. Dan layanan program Sekolah Garu Ramin itu sangat luar biasa searah dengan program pemerintah Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, terutama di poin suka beribadah. Terima kasih. Program layanan Sekolah Garu Ramin Mutu SDN 1 Kanarakan terjamin menuju Kalteng Berkah. Ramin ini kita mencoba melakukan layanan di TK karena ini merupakan inovasi untuk satuan binaan yang secara khusus kita yang membinanya. Bagaimana orang tua berkolaborasi dengan guru untuk mendoakan anak-anak kita, tidak secara agama Kristen saja, tetapi menurut agama Islam juga, agama yang lain. Jadi tidak membawa ajaran agama manapun, tapi ini semata-mata murni untuk kita membantu anak-anak kita di sekolah ini memiliki perkembangan karakter, iman, akhlaknya agar betul-betul bertumbuh. Kenapa? Ada sentuhan-sentuhan kasih dari orang tua. Jadi dengan demikian kita berharap, kita mendoakan anak-anak kita lulus dari TK ceria ini menjadi anak-anak di tahun 2045 menjadi anak-anak generasi bangsa yang unggul, yang siap menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia memiliki karakter, iman takwanya, ya, akhlak mulianya, betul-betul tertanam di sejak usia dini. Jadi pembiasaan itu kami ingin dilakukan di sekolah. Lanjut. Demikian testimoni yang bisa kita lihat bagaimana respon dari orang tua, respon dari guru, sudah mereka rasakan manfaatnya,
Semoga praktik baik ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi nusa dan bangsa untuk perkembangan karakter, nilai agama dan moral anak kita, sehingga anak kita dipersiapkan menjawab tantangan masa depan dengan kekuatan yang tangguh